saya kembali ke Pak Jaya Suprana, bagaimana pendapat Anda dengan rencana penghentian remisi atau ya, tidak tahu kan nanti karena saya sebagai berasal dia pikir wakil koruptor dan saya itu bisa jadi saya lega lah. Tidak ada tamu koruptor, Pak. Terima kasih. Nah, begini. Sebetulnya yang mengenai itu semua bapak-bapak sudah ngomong dengan sangat bijaksana, pasti sekali. Jadi sudah saya banyak sekali belajar. Cuma ada satu. Tadi kan Anda bilang bahwa Anda sebagai masyarakat kan selalu mempertanyakan keputusan hakim. Iya toh? Dan saya perhatikan keputusan hakim itu nggak pernah sempurna di mata masyarakat. Apalagi kalau masyarakat sudah punya persepsi. Pasti beda. Karena kan hakim punya nurani, punya persepsi, punya keyakinan yang beda dengan kita. Nah, menurut saya masalah ini bagus, itu semua bagus ya Pak. Tadi saya belajar treatment of the offender. Waduh. Apa artinya Anda setuju kalau remisi ini dicabut bagi para koruptor? Kalau dicabut ya enggak kan? Kan bukan dicabut kan, disempurnakan. Atau diketatkan peraturan? Kalau menurut saya istilah yang benar, ini kan sebetulnya perkataan moratorium itu sendiri yang membingungkan. Ya, benar. Ya, moratorium itu sebetulnya cuma dibekukan sementara, dipelajari untuk disempurnakan sebetulnya. Artinya pemilihan kata-katanya yang salah. Itu keliruologi itu ya, keliruologi. Iya toh. Nah, begini ya, mungkin yang kasihan itu sebetulnya hakim. Saya dari dulu kasihan. Kenapa kasihan, Pak? Ya, karena dia nggak pernah keputusannya dianggap sempurna, nggak pernah. Nggak ada keputusan hakim yang semua puas itu nggak ada. Nah, sebetulnya begini. Tadi yang penting untuk moratorium ini, yang penting itu buatlah kriteria yang baku. Yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, maksudnya oleh siapapun. Jadi kalau orang ini melakukan ini, dan sebabnya ini, lingkungannya begini, hukumannya ya ini. Harus sesuai ya, gitu ya. Dan sebetulnya ada cara. Computerized. Pakai komputer. Semua dosa-dosanya masukkan. Ya, semua kriteria masukkan. Oke. Karena saya lakukan di pembukuan saya. Nggak ada korupsi lagi. Oke, nah sekarang kita kembali ke Bang Johnson. Ini melihatnya seperti apa nih? Ya, artinya banyak yang menyatakan hakimnya yang memang kadang-kadang memutuskan untuk satu kasus korupsi terlalu ringan. Ya memang ada persoalan hakimnya, tapi hakim juga mengadili berkas perkara yang diajukan. Kalau berkas perkaranya lemah, tuntutannya ringan, dia nggak bisa dengan begitu artinya saja dari kejaksaannya sudah bermasalah nih, kejaksaannya menuntut dengan ringan. Kejaksaan dan KPK-nya dan polisinya. Untuk para koruptor? Iya, jadi dilemahkan dari berkas perkara. Jadi mafia-mafia yang main sekarang itu bukan dia buka buku, baca, bikin pembelaan yang bagus, enggak. Caranya adalah berkas perkaranya dari awal dilemahkan, sehingga begitu disidangkan lemah. Paling tidak hasilnya kalau nggak dibebaskan, hukumannya ringan. Setelah ringan baru dikerjain remisi, dikerjain pembebasan bersyarat, sehingga bebas semuanya ya, cuma sepertiga gitu loh. Begini, kecurigaan. Menurut saya, kita jangan mengobati simptomnya. Ya kalau ini kan jelas penyakitnya berkas perkara kan. Mungkin yang di moratorium itu berkas apa? Ya itu. Tidak mungkin dilakukan. Oke, gimana Mas? Ya, jadi begini ya. Kita kan tidak bisa menyamaratakan siapa yang disebut benar-benar korupsi dan siapa yang tidak ya. Seperti saya katakan, kadang-kadang pejabat pemerintah membuat kebijakan ya, saya stres pada kebijakan, keliru, dan kebijakan itu menimbulkan kerugian, dia sudah dituduh korupsi. Padahal dia tidak membawa apa-apa, tidak ngantongin duit. Tapi kan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya, Pak. Bang, itu saya katakan, disitulah pembedaannya. Disitulah pembedanya. Tidak bisa yang membuat kebijakan keliru dengan orang korupsi bak pulang duit. Harus Bang. Sekarang korupsi ini makin canggih karena dia bukan cuma ngambil duit, baru bikin perencanaan aja udah ada korupsi di bagian anggaran. Ini kan tergantung tergantung dari bagaimana Anda tadi mengatakan polisi, jaksa, pengadilan. Kan orang ujung-ujungnya pengadilan. Pengadilan kita tidak bisa punya prasangka buruk selalu pada pengadilan. Begitu pengadilan menjatuhkan putusan bebas, ribut LSM, seperti dia juga ribut. Iya dong, langsung curiga. Gimana? Mafia yang mengatakan mafia siapa? Yang mengatakan mafia adalah kita perlu ingat juga para kementerian yang lalu, Hukum dan HAM,
itu untuk tahun kemarin saja ada 1.008 terpidana kasus korupsi dan 50% diantaranya bebas karena remisi dan pembebasan itu bersyarat. Ini yang masalahnya. dimasukkan dengan Pertanyaan saya, apa melukai keberatannya? perasaan. Apa keberatannya? Oh, keberatan rasa dong. keberatan. Karena Keberatan. remisi itu diberikan dengan syarat yang ketat, ya. Saya tidak mau bicara tentang permainan, ya. Diberikan dengan syarat yang ketat. Dia harus berkelakuan baik di dalam sana, mentaati peraturan-peraturan, bahkan disebutkan berjasa kepada LP, pada negara. Itu diberikan reward, namanya remisi. Oleh karena itu orang yang menjalani hukuman berlomba-lomba untuk menjadi baik. Orang yang mau menjadi baik masa mau dihukum? Pak Romli, boleh ditambahkan, tapi kita jeda dulu sebentar, boleh Prof ya? Ya, sesaat lagi. Dia apa kabar Ini Indonesia kembali Malam? mundur nih ke Iya. sejarah kalau gitu. Sesaat lagi kita lanjutkan.